Apa tanda kesukaran dalam kekristenan? Saudara, khotbah tentang akhir zaman atau hari kiamat banyak dipertanyakan. Kapan terjadinya? Di mana dunia baru itu? Bahkan siapa yang masuk ke sana? Jauh sebelumnya, pertanyaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan akhir zaman sudah ditanyakan oleh murid-murid pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Di Matius 24 ayat ketiga dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mari saudara, kita lihat lebih dalam lagi. Di mana ada satu perikop berjudul Permulaan Penderitaan. Di Matius 24 ayat 3-14. Dalam konteks awal, Tuhan Yesus telah mengungkapkan tanda-tanda akhir zaman, yakni Bait Allah dan Yerusalem akan hancur. Kita baca satu ayat terlebih dahulu di Matius 24 ayat kedua. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu pertanyaannya muncul, apa tanda kesukaran dalam kekristenan? Setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus akan diizinkan oleh Tuhan mengalami satu goncangan, mengalami satu kesukaran menjelang kedatangan Yesus. Di Markus 13 ayat 19 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Masa kesukaran atau kesusahan seperti yang belum pernah terjadi ini segera akan terjadi dan berlaku pada setiap kita menjelang kedatangan Yesus. Dan kita harus memiliki suatu pengalaman yang kita tidak miliki sekarang dan yang sangat dilalaikan oleh banyak orang untuk mencapainya. Maka itu kita harus berjaga-jaga dan bersiaplah menghadapi hari Tuhan yang akan segera tiba. Nah, berikut adalah 3 tanda kesukaran dalam kekristenan sebagai permulaan akhir zaman. Yang pertama, muncul penyesat. Kenapa muncul penyesat bisa membuat orang Kristen menderita? Ya jelas, orang yang mau sungguh-sungguh malah dibelokkan. Ungkapan awal ini di bagian merupakan peringatan keras, yaitu waspadalah. Pada akhir zaman, suasana keagamaan akan menjadi sangat kacau balau. Karena apa? Karena muncul pengajar-pengajar sesat, antikristus, nabi-nabi palsu. Mereka memakai nama Tuhan, bahkan dikatakan mereka memakai nama Tuhan, namaku, nama Yesus. Mereka mengaku diri sebagai Mesias. Nah, di Matius 24 ayat keempat dan kelima dituliskan dengan sangat jelas. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, ada 3 sarana penyesatan. Yang pertama melalui pengajaran. Muncul nabi palsu, pengkhotbah, penginjil palsu dalam gereja. Sudah banyak orang yang berkompromi dengan dosa, kejahatan, penipuan, iblis. Kalau saat ini kita menemukan pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan atau majelis, atau jemaat yang kacau balau, itu adalah bagian dari tanda akhir zaman. Kemudian melalui kehidupan yang mendurhaka, kasih yang menjadi dingin dan sebagainya. Makin hari makin banyak orang yang meninggalkan hadirat Tuhan, tidak lagi konsisten dengan imannya, mengakhiri hidupnya dengan tidak benar dan sebagainya. Itu adalah tanda akhir zaman. Nah, berikutnya melalui media dan art, banyak yang menjadi hamba Tuhan, tapi tubuhnya di dalam gereja, pikiran dan hatinya menjelajahi dunia. Bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus seperti jadi artis, hanya fokus kepada dunia, fokus kepada apa yang bisa dapatkan dari dunia. Dia tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Justru kadang-kadang malah seperti mereka berusaha atau mencari sesuatu keuntungan buat diri mereka sendiri. Bertobatlah, katakan amin. Nah saudara, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa tanda penderitaan kekristenan ini? Yaitu semakin meningkatnya peperangan. Ya jelas, lewat peperangan semua orang akan menderita. Banyak yang meninggal, banyak yang mati, banyak yang pada akhirnya kehilangan sanak keluarga dan sebagainya. Kita lihat yuk, Matius 24 ayat ke-6 dan ke-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. So Bapak Ibu semua, mari berawas-awaslah. Peperangan atau permusuhan dan perselisihan bukan hanya antar negara,
tetapi juga antar sesama, keluarga, antar gereja, antar bahkan anggota grup WA. Lihat, perang bukan menggunakan senjata tajam, bom atau nuklir, tetapi perang mulut yang sering dituangkan lewat WhatsApp, Facebook, dan media sosial atau aplikasi medsos lainnya. Perang dipicu karena banyak hal, bisa karena harta, warisan, dan lain-lain. So, jangan gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan yang ketiga, ada kelaparan dan gempa bumi. Matius 24 ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat ada kaitannya dengan peperangan, permusuhan, dan perselisihan. Kalau dalam kondisi perang akan mengalami kesulitan makanan. Wah, ini penderitaan yang luar biasa. Tempat tinggal, orang-orang akan kehilangan mata pencaharian. Harga bahan pangan melonjak naik. Akan muncul berbagai penyakit dan pastinya juga akan mengalami keterbatasan dan kekurangan yang namanya obat-obatan. Saudara, semua kita harus hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, berdoalah. Biar yang harus terjadi, dan semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita percaya anak-anak Tuhan pasti hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dunia boleh goncang, tapi kasih Tuhan tidak pernah goncang selama-lamanya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.